kali ini kita akan sedikit mengupas bab mengenai istiqomah. Karena ibadah yang paling berat itu adalah istiqomahnya, Ustaz. Ya. Dalam suatu hadis qudsi, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam kitab Sahih Arba'in An-Nawawi, ya. Sahih Arba'in itu An-Nawawi, dalam kitab itu pernah dinukil salah satu daripada bentuk istiqomah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita tetap beribadah kepada Allah dalam kondisi apapun itu. Dalam satu hadisnya, ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ya ibadi, kullukum dalun illa man hadaituhu, fastahduni ahdikum." Wahai hamba-hambaku, kata Allah, kalian semua adalah orang-orang yang tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang aku berikan petunjuk kepada dia. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk itu kepadaku. Niscaya aku akan beri petunjuk kepadamu. Artinya hidayah itu kita yang minta kepada Allah. Hidayah itu kita yang cari kepada Allah. Dan ketika kita sudah mendapatkan hidayah itu, itulah yang dinamakan dengan istiqomah. Kalau kita mendapatkan hidayah baru sekali, kalau kita baru mendapatkan hidayah hanya untuk mendapatkan, mudah. Mendapatkan ibadah itu, hidayah itu mudah. Tapi istiqomah dalam ibadah itu yang berat. Bahkan Rasulullah SAW pernah dikisahkan suatu hari ketika Rasulullah SAW beliau ketemu dengan para sahabatnya di suatu majelis, rambut Rasulullah masih terlihat hitam. Ya, pada saat itu sahabat melihat rambut Rasulullah masih terlihat hitam, tapi esok paginya Rasulullah rambutnya berubah, agak sedikit memutih. Ditanyalah oleh sahabat, "Ya Rasulullah, itu kenapa rambutmu sudah mulai memutih?" Apa jawaban Rasulullah SAW? "Wahai sahabatku, ketahuilah rambutku sudah mulai memutih karena aku semalam ketika kita berkumpul, malamnya turun ayat mengenai istiqomah." Padahal semalam ketika berkumpul dengan para sahabat masih terlihat hitam, tapi paginya berubah menjadi putih karena pada tengah malamnya turun ayat mengenai istiqomah. Kata Rasulullah, "Aku takut sekali umatku tidak dapat menjalankan perintah istiqomah ini." Karena istiqomah begitu berat. Hanya untuk mendapatkan hidayah, kita untuk berangkat sekali ke masjid gampang. Sekali datang ke majelis taklim gampang. Tapi yang berat, bisa nggak kita istiqomah sholat jamaah kita? Bisa nggak kita istiqomah datang ke majelis taklim kita? Itu yang terberatnya. Jadi kalau kita melihat dari berbagai macam dalil ataupun firman-firman Allah, itu memang sangat luar biasa pahala orang yang dapat istiqomah dalam ibadah kepada Allah. Di sini dikatakan dalam kitab Riyadhus Shalihin, orang-orang yang istiqomah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, "Fastaqim kama umirta." Wa qala ta'ala, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Ya. Di sini Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta." Fastaqim, istiqomahlah kalian. Istiqomah, kita disuruh tetap, menetap, istiqomah. Ya, kita bisa nggak lurus terus? Ya, konsisten nih Seth, ya, bahasa kitanya mah. Konsisten. Kita konsisten, ya. Kalau di perusahaan mungkin kita dibilang mempunyai integritas. Kita punya integritas, kita punya berpegang teguh, loyalitas, ya. Integritas, ya. Fastaqim kama umirta, istiqomahlah kalian kama umirta, ya, sebagaimana kalian disuruh untuk istiqomah. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah adalah Tuhan mereka, tsumma istaqamu, dan mereka beristiqomah. Ketika kita sudah mengucapkan Allah adalah Tuhan kami, Allah adalah Tuhan kita, terus kita istiqomah. Kita tidak cuma mengatakan, Allah mah Tuhan kita, saya mah agamanya Islam, Nabi Muhammad adalah nabiku, Al-Quran adalah kitabku, Ka'bah adalah kiblatku.
Tidak hanya mengucapkan itu, tapi dia beribadah juga. Di samping setelah beribadah, dia terus mempertahankan kualitas ibadahnya. Karena itu adalah yang terberat. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Tuh, subhanallah, balasan buat orang yang istiqomah. Allah akan turunkan kepada dia malaikat. Orang yang istiqomah di jalan Allah, itu malaikat akan diturunkan kepada Allah. Seraya malaikat tersebut mengatakan, alla takhafu wala tahzanu. Janganlah kalian merasa takut, wala tahzanu, dan juga janganlah kalian merasa sedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini kabar gembira luar biasa. Apa kabar gembiranya? Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berilah kabar gembira buat orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Apa kabar gembiranya? Al-jannah allati kuntum tu'adun. Surga yang telah Allah janjikan kepada kita semua. Masya Allah, ya. Surga di akhirat, apalagi di dunia ya. Iya, Masya Allah. Surga dunia kita dapat, surga akhirat, Masya Allah, jauh lebih nikmat ketika kita dapat meraih surga di akhirat. Kadang ada ini kan. Jadi ada orang yang biasa dia istiqomah, Iya. mau istiqomah, tapi kadang gini, saya mah ntar aja istiqomahnya nunggu dapat hidayah. Gimana tuh yang ntar? Tuh, itu yang salah. Dia nunggu Jadi hidayah dulu. nunggu hidayah dulu. Jangan, hidayah itu yang tadi saya katakan. Kan Allah juga udah bilang tadi melalui hadis qudsinya, Rasulullah SAW telah menyampaikan, kullukum dolun illa man hadaituhu. Setiap dari kita adalah orang-orang yang tersesat kecuali orang-orang yang telah aku berikan petunjuk. Fastahduni. Bahasanya di situ adalah filul amr ya. Fastahduni. Mintalah petunjuk itu kepadaku. Artinya hidayah, petunjuk harus kita cari. Bukan ditunggu ya. Bukan ditunggu. Kalau kita mau dapat hidayah, kita yang mau datang ke pengajian. Kita yang mau datang ke masjid. Kita yang mau untuk paksain diri bersedekah. Hidayah nggak mungkin datang ujuk-ujuk. Kadang ada gini, ntar aja saya mah kalau udah 40 tahun lah baru Nah, hidayah. iya. Salah kalau seperti itu. Hidayah itu nggak bisa datang tiba-tiba. Harus dari paksaan dari kita. Ingat firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak mungkin merubah keadaan kita kalau kita sendiri tidak mau untuk merubahnya. Itu kan begitu. Jadi Allah mah nggak mungkin merubah keadaan kita nih. Kalau kita tidak mau merubah keadaan kita sendiri. Kalau kitanya udah jauh dari Allah, jauh dari pengajian, jauh dari ulama misalnya, ya kalau kitanya tetap nggak mau mendekati pengajian sampai kapanpun, Allah nggak mungkin merubah keadaan kita. Sampai kita mau untuk sendiri datang ke pengajian. Setelah kita sudah berhasil datang ke pengajian, kita berhasil sholat berjamaah, kita berhasil menegakkan yang sholat 5 waktu, Masya Allah, itu sekarang kita tinggal pertahanin tuh. Kita udah pernah datang nih ke pengajian, pertahanin yang berat. Ada aja ujiannya, Zat. Istiqomahnya. Contoh nih, kita mau ngaji sekarang nih. Tadi kita udah ngaji nih. Saya bilang tadi hadirin jam 8. Masya Allah, tadi hujan gede banget di sini. Nah, ini kan kita diuji nih keistiqomahan kita. Istiqomah sama apa kalau gitu? Waktu. Istiqomah sama janji. Saya sudah men-sharekan, saya sudah men-share. Insya Allah jam 8 kita akan mulai untuk live streaming untuk kajian online kita. Tapi hujan besar. Nah, kita bisa nggak istiqomah nih sama waktunya? Istiqomah sama janji yang udah kita kerjakan. Istiqomah sama taklim kita, sama pengajian kita. Karena kalau kita nurutin setan, setan mah nggak demen sama pengajian. Setan mah nggak demen kita datang ke majelis. Setan mah nggak demen kita sholat berjamaah. Ada aja nanti ujiannya. Setan bilang, ya emang masih mau ngaji apa orang hujan kayak begini, yang dengerin juga kagak ada. Gitu kalau kata setan mah. Kata setan gak usah lihat Facebook, sinyalnya jelek. Nah gitu kan. Setan mah ada aja ngomongannya, udah ngapain lah ngeliatin Facebook, ngabisin kuota aja. Setan kayak begitu, kagak demen kita yang baik-baik, kagak demen setan. Nah disitulah diuji keistiqomahan kita. Kita tetap bisa istiqomah gak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah? Al istiqomah khairun min alfi karamah. Orang yang sudah istiqomah, orang yang sudah istiqomah untuk ibadah, khairun min alfi karamah, lebih bagus ketimbang dia mendapatkan 1000 karamah. Subhanallah. Ya. Jadi orang-orang yang istiqomah itu
itu lebih bagus ketimbang mereka dapat 1000 karomah. Istiqomah dalam apa? Dalam segala macam hal. Contoh kecilnya misalnya, ya Allah kita mau sholat subuh. Habis sholat subuh minggu kemarin saya sudah sedikit membahas mengenai fadilah kita sholat subuh. Nah sekarang kita sedikit membahas istiqomah setelah subuhnya. Ya Allah sekarang Ustaz, ada kan sekarang itu kita untuk ibadah haji, ibadah umroh itu sekarang kita ditiadakan karena keadaan seperti ini, virus corona. Sampai saat ini belum jelas kapan akan dibukanya. Ya, belum ada kabar yang valid untuk pembukaan kembali ibadah haji atau umroh. Tapi kalau kita fahami ada suatu hadis yang mengatakan barang siapa yang sholat subuh di masjid berjamaah ibadah, kemudian setelah dia sholat subuh dia beribadah kepada Allah, dia ngaji, dia zikir, dia misalnya bertasbih, iktikaf pada subuhnya. Kemudian ketika datang waktu syuruk, waktu isyraq, ya kalau kayak sekarang subuh kita sekarang mah agak siang ya, jam 5 kurang 15 kurang 10 ya. Kadang mah kita jam 5 lewat 5 juga masih di masjid, jam 5 kurang lewat 10 masih di musola kita. Nah kita pertahanin itu ibadah dari jam 5 lewat 10 misalnya sampai jam 6 kurang deh. Nah itu datang tuh waktu isyraq tuh, kalau sekarang tuh matahari agak udah mulai terlihat ya, tapi sebelum datang waktu duha kita sholat 2 rakaat. Kata Rasul, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, dia ibadah subuh harinya, kemudian setelah sholat subuhnya dia ibadah kembali kepada Allah, iktikaf, dia baca Quran segala macam. Nah, diikuti dengan sholat 2 rakaat. Diikuti dengan sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat isyraq. Masya Allah, pahalanya seakan-akan ia telah melaksanakan ibadah umroh. Taman, sempurna, sempurna, sempurna. Masya Allah, seakan-akan ia telah berhaji dan berumroh sempurna, sempurna, sempurna. Jadi nggak usah umroh dulu, nggak usah haji dulu. Kalau memang sekarang kagak ada, kita jalanin ini aja nih. Bisa nggak tuh? Nah setelah sholat subuh, nah di sini juga diuji keistiqomahan kita. Bisa nggak kita kerjain ini habis sholat subuh kita ngaji Quran? Kan habis sholat subuh mah enaknya biasanya ngapain? Ya itu dia, rebaan enaknya. Coba jujur dah, habis sholat subuh enaknya ngapain? Narik selimut. Apalagi yang kerjanya shift 2 ya. Kalau di sini banyak yang kerjanya pabrik shift 2, baru pulang jam berapa? 11 ya? Shift 2 ya? Iya, hampir rumah jam 12. Jam 12 sedang enak-enaknya tuh tidur makan dah. Sebelum tidur makan dulu. Habis makan dulu udah alhamdulillah subuhnya 5:30. 12. Nah kita bisa nggak istiqomah nih? Istiqomah kalau kita mau jadi pejuang subuh, kita tahu fadilahnya ini, ya Allah jam berapapun kita tidurnya, jam berapapun segimanapun capeknya kita, kalau kita udah istiqomah, bismillah kita niatin tuh. Wah pokoknya saya jam 4:30, jam 4 harus bangun nih. Saya mau sholat subuh, saya mau belajar istiqomah. Saya mah istiqomahnya nggak usah jauh-jauh dah. Nggak usah saya khatam Quran seminggu sekali. Nggak usah saya berangkat umroh setahun sekali. Istiqomah saya nggak usah saya sholat duha 12 rakaat tiap hari. Nggak usah dah. Saya mah istiqomahnya masih tingkat bawah deh. Saya mah cuma mau istiqomah bisa pertahankan 5 waktunya aja dah. Karena istiqomah itu beda-beda tingkatannya. Untuk tingkatan kita nih, orang-orang yang masih banyak dosa, orang-orang yang masih ibadahnya masih ya bolong-bolong, ya minimal mah ibadah kita ataupun keistiqomahan kita minimal kita dapat menjaga sholat 5 waktu kita. Itu yang pertama, minimal kita dapat menjaga 5 waktu kita. Syukur-syukur 5 waktu kita bisa dijaga di masjid berjamaah. Ya Allah, itu udah nggak usah ngejalanin yang sunah-sunah dulu deh. Kalau memang kita berat, kita jalanin dulu deh yang wajib. Apalagi yang wajibnya kita udah bisa ngejalanin di masjid. Ya Allah, insya Allah kalau kita udah istiqomahin sholat di masjid, biasanya sih sholat sunnahnya bakal ngikut gitu. Contoh misalnya tadi kita sholat maghrib. Pas sholat maghrib, kalau kita datangnya pas azan, setelah itu biasa ya sebagian besar masjid ada sholat sunnah qobliyahnya ya. Sholat sunnah sebelum sholat maghrib, kita sholat qobliyah dulu sebentar. Ya Allah, itu kan udah dapat sunnahnya.
Habis itu kita sholat yang wajibnya. Setelah sholat wajibnya, kita wirid, kita zikir, kan kita mah nggak langsung pulang. Kita sholat ba'diyah dulu. Kita sholat ba'diyah minimal, berarti kan udah 3 dapat kita. Kita dapat qobliyah, kita dapat ba'diyah sama sholat wajibnya, sholat berjamaahnya. Ya Allah, itu udah minimal istiqomah kita di situ dulu deh. Kita bisa nggak? Nah, nanti kalau kita udah bisa menjaga yang 5 waktu ini, dalam keadaan apapun kita bisa jaga 5 waktu ini, baru pelan-pelan kita tingkatin dah istiqomah dalam yang sunnah-sunnah. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya mah ya kalau di kerjaan mah jam 8 sampai jam 9 kerjaan mah belum terlalu banyak. Udah manfaatin dah buat duha dah. Gitu. Udah coba dulu duhanya 2 rakaat aja dah. Nggak usah banyak-banyak, kan kata Rasul kayak begitu. Kata Rasul kan kata Rasul itu khairul amal, sebaik-baiknya amal ibadah itu adalah yang terus adwa muha wa in qalla, gitu ya. Apa kata Rasul? Sebaik-baiknya amal itu adwa muha, yang tengah ya, yang tengah itu artinya terus-menerus dia. Terus-menerus wa in qalla, walaupun itu sedikit. Enggak apa-apa, 2 rakaat doang. Sedikit kan? Tapi terus-menerus continue gitu loh. Istiqomah. Lah ketimbang sholat duha 12 rakaat sekali sholat duha. Cuma sehari doang. Lah percuma aja itu mah. Giliran belum dapat bayar motor, duhanya kenceng banget sampai 8 rakaat. Giliran motor udah kebayar, kelar duhanya. Jangan. Jadi minimal gitu, itu deh kecil deh. Habis tadi ya Allah, habis sholat subuh tuh kita udah dawamin nih, misalnya kita udah istiqomahin untuk sholat subuh berjamaah, pulang dari sholat subuh kita bisa nggak buka Quran kita? Ya Allah, ntar kita bahas ya mengenai bab membaca Quran, fadilah Quran, nanti insya Allah kita bahas itu. Kita baca Quran itu, walaupun cuma seayat 2 ayat, ya Allah syukur kita bisa baca surat-surat pilihan, surat-surat yang memang subhanallah pahalanya luar biasa. Kita baca surat Al-Waqi'ah untuk memperlancar rizki kita. Kita baca surat Ar-Rahman untuk menambah kasih sayang Allah kepada kita. Kita baca surat Al-Mulk, ya Al-Mulk, Tabarok, untuk meringankan siksa kubur kita. Ya Allah, itu surat-surat yang Masya Allah yang kita lazimin itu, kita dawamin, kira-kira bisa nggak gitu tuh ngamalin surat-surat itu tuh. Walaupun berat memang, ya Allah, kadang-kadang mah kita bacanya mentang-mentang dia pernah dengar katanya, saya mah pernah dengar Pak Ustadz katanya kalau kita baca 1 huruf aja pahalanya 10 kali lipat, pahalanya 10 di hadapan Allah. Berarti kalau kita cuma ngucapin alif, lam, mim, itu ada 3 huruf kata Rasul. Berarti 10 dikali 3 sama dengan 30. 30 pahala kita udah dapat. Cuma ngucapin alif, lam, mim doang. Cuma baca alif, lam, mim doang. Alif, lam, mim. Subhanallah. Pulang dari majlis, pulang dari masjid, dia buka Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sadaqallahul azim. Boleh nggak ngaji kayak gitu? Boleh, kalau kagak malu mah. Nggak apa, paling ditanya sama anaknya. Pak, ngaji bentar banget kemarin kata Ustaz Jaki, alif lam mim aja udah 30 pahalanya. Belum bismillahnya. Bismillah pahala bukan? Pahala berapa huruf dalam bismillah? 19 huruf ya kalau menurut Imam Nawawi. Imam Nawawi bilang bismillah itu 19 huruf, 19 dikali 10 sama dengan 190, ditambah 30-nya dari alif lam mim. Masya Allah, numpuk pahala kita, Insya Allah.